Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di kursus TOEFL. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke berapa ini? 13 ya, 13. Nanti masih ada 2 pertemuan lagi untuk pembahasan masalah listening ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan ke reading, yaitu pembahasan soal yang berkaitan dengan tone, purpose, and cause. Ya, kemarin sudah kita bahas teks 1. Ya, untuk hari ini kita akan membahas teks yang kedua ya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja mulai pembahasan teks yang kedua. Untuk teks yang kedua ini berkaitan dengan apa ini? Deforestation. Deforestation ini adalah penggundulan ya, penggundulan hutan. Oke, kita coba analisa bersama. Terlebih dahulu kita melihat ini dulu apa namanya main purpose ya, soalnya dulu. Di sini soalnya berkaitan dengan main purpose. What is the main purpose ya? The author main purpose in the passage. Tujuannya. Ini ada beberapa ya tujuannya A, B, C. Yang pertama ini cite statistic about an improvement on the Earth's land surface. Kemudian yang kedua, explain where deforestation is occurring. Kemudian yang ke C ini ya, make the reader aware of a worsening world problem. Menjadikan pembaca sadar terhadap permasalahan lingkungan ya, terutama deforestation yang semakin memburuk. Kemudian yang D, blame developing countries for deforestation. Dari pilihan-pilihan yang ada, ya, yang mungkin jawabannya adalah yang C ini ya. To make the reader aware of worsening world problem. Apa permasalahannya? Ya, di sini adalah permasalahan deforestation. Kemudian, the majority of deforestation is occurring in tropical developing countries. Ciri-ciri dari tujuan itu biasanya bersifat lebih umum ya. Kalau khusus atau spesifik biasanya itu bukan suatu tujuan. Contohnya misalkan yang A ini kan. Untuk men-cite statistik, ya memang di sini ada statistik ya, ada data. Tetapi bukan tujuan utamanya si pengarang itu membuat data ya, memaparkan data. Kemudian explain where deforestation occurring. Ya, memang di sini ada informasi di mana deforestation terjadi, yaitu di developing countries. Tetapi bukan itu tujuannya. Karena ini spesifik, informasi spesifik. Kemudian yang D, blame developing countries for deforestation. Untuk menyalahkan developing countries. Di sini juga hanya seputar ini saja ya, paragraf kedua saja. Developing countries ini itu bukan ya, jadi sesuatu yang sifatnya umum itulah tujuannya. Maka yang paling tepat adalah yang C ini ya, make the reader aware of worsening world problem. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan fakta-fakta, data statistik berkaitan dengan kerusakan hutan ya akibat penggundulan. Di sini sudah dijelaskan sejak tahun 1950 ada 20%, 25% permukaan bumi yang covered with forest. Ya, kemudian less than 25 years later, the amount of forest was reduced to 20%. Awalnya 25%, kemudian berubah menjadi 20%. Tidak lama, ya, kurang dari 25 tahun setelah itu. Dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah data. Cuman tujuan utamanya itu bukan sekedar men-cite data, ya, tetapi memberikan kesadaran, menyadarkan. Kemudian yang nomor 5, which of the following best describe the tone of the passage? Tone-nya. Tone ini sesuatu yang apa ya? Istilahnya rasa bahasanya. Menunjukkan apa? Apakah concerned, disinterested, pleased, or exaggerated? Ya, yang tepat adalah dari sini tentu yang concern ya. Tujuannya saja membuat orang sadar ya,
Nah, maka di sini sama dengan concern. Disinterested bukan ya, ini tidak masalah. Tidak interest ya, tidak tertarik. Placid juga tidak, exaggerated berlebih-lebihan, tidak juga ya, ini tidak berlebih-lebihan. Apalagi ini sebuah artikel atau karya ilmiah ya, tentu tidak bisa melebih-lebihkan. Jadi jawabannya yang A ya, concern. Kemudian yang nomor 6, this passage would probably be assigned reading in which of the following courses. Nah, ini yang ditanya adalah tentang coursesnya. Course kira-kira masuk di apa? Geologi. Nah, kalau geologi ini membahas tentang apa? Tentang sejarah ya, sejarah bumi. Kemudian geometri ini tentang ukur ya, matematika. Kemudian marine biology ini tentang makhluk hidup yang ada di laut ya. Tidak berkaitan dengan itu. Yang paling tepat adalah geografi ya. Karena di sini membahas tentang deforestation. Itu kan termasuk bagian dari permukaan ya, permukaan bumi. Kemudian teks yang ketiga, which of the following best describe of a purpose? Masih berkaitan dengan purpose. Kira-kira apa ya purpose-nya? Nah, di sini kita lihat ide pokoknya dulu. Up to now, confession that have been obtained from defendant in a hypnotic state have not been admitted into evidence by courts in the United States. Jadi ini ide pokoknya bahwa convention, pengakuan yang diperoleh dari defendant ini artinya orang yang tersangka begitu ya. A hypnotic state have not been admitted. Yang dia peroleh dari hasil hipnosis itu tidak diterima sebagai bukti dalam pengadilan di Amerika Serikat. Ya, jadi pengakuan yang diperoleh dari hasil hipnotis itu tidak diakui di pengadilan Amerika. Itu ide pokok yang pertama. Kemudian ide pokok yang kedua bagaimana? A landmark case concerning convention obtained under ya, ini under hypnosis went all the way to the US Supreme Court. Case, landmark case ini kasus ya, contoh kasusnya. Kasus yang berkaitan dengan pengakuan yang melalui hipnosis ya, ini pernah went all the way to the US Supreme Court. Pernah terjadi ya, went all ini artinya sama halnya dengan terjadi di pengadilan Amerika. Kasusnya yaitu kasusnya Lyra Fedeno, ya, suspect hypnotized by psychiatric for the district attorney. Kemudian in a hypnotic state, the suspect signed the separate convention had been the only evidence against him. Jadi ini ada contoh kasus ya yang berkaitan dengan hipnosis, pengakuan berdasarkan hipnotis. Kira-kira apa ini tujuannya? Dan di sini ada juga expert in the field hypnosis have found such confession are not completely reliable. Katanya tidak reliable ya pengakuan dari hasil hipnotis. Nah, yang A, do explain detail of specific court case. Untuk menjelaskan atau mengeksplain detail of specific court case. Saya kira ini terlalu spesifik ya. Yaitu hanya didapatkan di paragraf kedua. Dan yang B, to demonstrate why convention made under hypnosis are not reliable. Untuk mendemonstrasikan mengapa pengakuan yang berdasarkan hipnosis itu tidak reliable. Oke, kita simpan, bisa jadi ini. Kemudian yang C, to clarify the role of Supreme Court in invalidating convention from hypnotized subject. Ini tidak ya. Kemudian yang D, to explain the legal status of hypnotically induced convention. Untuk menerangkan atau menjelaskan legal statusnya. Padahal di sini justru tidak membahas masalah status legalnya ya. Karena memang itu tidak reliable, tidak digunakan. Oke. Maka yang paling cocok atau paling tepat ini ya. Mendemonstrasikan bagaimana convention made under hypnosis are not reliable. Sudah dijelaskan bahwasanya di sini ada expert ya. Juga menunjukkan tidak reliable, kemudian subject may confess crime did not commit,
Ini alasan yang lain. Kemudian either they fantasize that committed crimes or they believe that others want them to confess. Ini juga memberikan support ya bahwasanya tidak reliable pengakuan dari hasil hipnosis itu. Kemudian tone-nya tentu ini tone yang berkaitan dengan informasi ya, informatif. Karena kan hanya memberikan informasi saja. Tidak ada outrage. Outrage itu sesuatu yang sifatnya memicu kemarahan, tidak juga. Judicial juga tidak. Kemudian yang nomor 9, this passage would probably be assigned reading in a course on American law, psychiatric healing, parapsikologi, atau filosofi. Ini berkaitan dengan law ya, hukum ya, berkaitan dengan hukum. Hukum di Amerika, hukum American law, yaitu penentuan ya, penentuan pengakuan berdasarkan hipnosis. Ini tidak berkaitan dengan psychiatric healing juga. Kalau psychiatric healing kan ini orang gila ya, penyembuhan orang gila, bukan. Oke, kemudian teks yang keempat ini what is the tone of the passage? Ini ada tone-nya. Tone-nya apa kira-kira? Ya, kita coba baca kalimat pertamanya dulu ya. Solar photovoltaic are arrays of cell containing material that convert solar radiation into direct current electricity. Oke, ini jelas pengertian photo ya. Pengertian dari photovoltaic. Kemudian photovoltaic production has been doubling. Oke, ini jelas sekali bersifat informatif ya. Bersifat informatif karena semua berisi informasi, pengertian. Ini kemudian ada contoh-contoh produksinya meningkat. Nah, itu semua adalah informasi. Kalau argumentatif tentu biasanya diawali dengan sebuah pernyataan atau sebuah pernyataan dari pengarang ya tentang argumen. Misalkan contoh teksnya, misalkan teks berkaitan dengan apakah diperbolehkan menggunakan misalkan apa? Menggunakan hukuman pengobatan yang membuat orang mati atau apa namanya itu yang kalau seorang sudah mau meninggal, orang tua yang sudah tua sekali kemudian mau meninggal, kemudian diberikan obat agar cepat meninggal, itu kan ada ya, dibolehkan atau tidak dibolehkan. Itu kan nanti akan memunculkan pendapat-pendapat, kemudian argumen-argumen. Dari situlah disebut dengan teks argumentatif. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan skill yang ke-9, yaitu berkaitan dengan determining specific information. Menentukan informasi spesifik. Nah, kalau menentukan informasi spesifik, biasanya ini kita ditanyakan where in the passage, di mana di bagian passage itu yang mengandung informasi tertentu itu yang dicari ya. Maka kita perlu mencari keywordnya dulu di question, kemudian skim the lines in the passage seperti biasa, kemudian choose the answer that contain the line numbers of this statement. Nah, contoh soalnya misalnya where in the passage does author discuss composition of meteor? Nah, ini aslinya bukan, pilihannya bukan ini ya. Ini jangan digunakan, ini contoh soalnya kayaknya kesalahan. Kita langsung lanjut latihan. Nah, ini saja. Where in the passage does the author give the name of baby beaver? Di mana kan di passage ini, di mana author itu memberikan nama. Name ya, give name. Nah, ini kata kuncinya ada give name. Kira-kira di mana nih give name? Name baby beaver. Oh, yang ada kata name-nya mana? Where in the passage does the author give the name of baby beaver?
Name. Di mana nih name? Give birth. Ini adanya give birth ya. For babies as a time. This baby. Kalau line 1 nggak ada nih di line 1. Beaver generally live in family cluster consisting of 10 members. Ini tidak ada name. Line 2 juga probably consists of 2 adults, male, female. Oh ini jumlah ya. Line 3. Female beaver give birth at a time. Oke, this baby beaver live with their parents. 4, 5 tidak ada ya. Jadi ini soalnya tidak sesuai nih. Tidak reliable ini juga soal. Kemudian coba kita skip ya nomor 1. Nomor 2, where in the passage does the author mention the time of year when new baby beaver are born? Di manakah menyebutkan time of year? Ini juga tidak ada. Nah, ini kita skip saja ya penjelasan berkaitan dengan ini. Memang pokoknya kalau berkaitan soal ini kita mencari baris-baris keberapa yang mengandung informasi. Kemudian yang skill yang ke-10, finding definition from structural clues. Nah, ini berkaitan dengan structural clues. Structural clues ini apa? Structural clues ini biasanya kata itu kan dibentuk oleh beberapa gabungan ya, entah itu berupa kata derivasi begitu ya, yang awalnya dari kata benda menjadi kata kerja atau kata kerja menjadi kata benda dan atau sebaliknya itu, atau bisa juga karena di situ ada clues ya berupa koma, parentesis, tesis ya, atau bisa juga berupa restatement atau example dan seterusnya. Itu adalah clue ya, berupa structural clue, struktur teksnya. Untuk itu dari situ kita akan mengetahui ya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan, misalkan what is the meaning of, what is true about, dan seterusnya itu. Oke ya, kemudian how to answer the question. Pertama kita harus find the word in the passage. Kalau memang itu pertanyaannya what is the meaning of the word gitu ya. Nah, kita perlu mencari kata itu di passage, kemudian locate any structural clues. Cari struktural clues-nya, apakah itu berupa koma, parentesis, atau tesis, atau bisa juga berupa kata-kata derivasi gitu ya. Kemudian read the part, the passage after structural clues carefully, baca dengan seksama. Kemudian yang terakhir eliminate definitive wrong answer, mengeliminasi pertanyaan yang memang sudah salah. Contohnya misalnya kata behaviorism. Behaviorism in line 2, psychologist is concerned with. Line 2 di sini ya. One of the leading school of psychological thought in the 20th century was behaviorism. Behaviorism ini apa? Ya, ada dash di sini. Behaviorism itu artinya apa? The belief that the rule of psychologists is to study behavior, which is observable rather than concise or unconcise thought, which is not. Jadi yang namanya behaviorism ini tentang perilaku ya, yang bisa diamati daripada thought. Thought ini kognitif. Kognitivism sama behaviorism kan dua hal yang berbeda ya. Nah, di sini a psychologist is concerned with conscious thought tidak ya, bukan masalah thought, kemudian unconscious thought juga tidak. Observable yang paling betul adalah yang observable. Di sini kan ada kata observable. Ini juga tidak. Kemudian yang 2, what is positive reinforcement in line 7? Positive reinforcement, ada positif ada negatif nih ya. Price, food, money, reinforcement di sini adalah sebuah rewards, ya, hadiah. Reward ini bisa berupa benda, bisa berupa pujian ya. Oke, kemudian negative reinforcement. Ini ada negative reinforcement, biasa juga disebut dengan punishment. Ya, jadi itu pilihannya.
Oke, sekarang kita coba lihat lagi finding definition from structural clues. According to line 1, what is the teddy bear? Teddy bear ini apa gitu ya? Teddy bear is child's toys, a nice soft stuffed animal suitable for cuddling. It is, however, a toy with an interesting history behind it. Ya, according to line, what is a teddy bear? Teddy bear ini adalah ini mainan ya, plaything, plaything sesuatu yang bisa dimainkan ya, plaything teddy bear. Kemudian di sini paragraf kedua, Teddy Roosevelt or Teddy, as he was commonly called, was the president of United States. He was unusually active man with varied pastimes. One of which is hunting. Ini sudah tidak berkaitan ya. Tidak berkaitan dengan soal 1, sudah lain. Nah, sekarang yang nomor 2, pastime. Nah, pastime ini apa? Di sini ada kata-kata pastime. He was as unusually active man with varied pastime. One of which was hunting. Jadi, pastime ini salah satu contohnya adalah hunting. Oke, berarti pastime ini berkaitan dengan thing occur in the past, tidak ya, bukan ini, meskipun secara literal memang diartikan sebagai sesuatu yang terjadi di waktu lampau, tetapi ingat pada struktural clues-nya di situ. Previous job juga tidak, hunting trip juga tidak. Nah, yang betul adalah berkaitan dengan leisure activities. Pastime ini diartikan sebagai kegiatan-kegiatan santai. Contohnya apa? Hunting ya, berburu. Nah, begitu. Ini mengapa jawabannya plaything berdasarkan line 1 ya. Jadi itu bukan, kita harus mengabaikan juga paragraf kedua karena memang yang ditanyakan di line 1 saja. Kemudian extricated ini sama dengan apa? Extricated, kita lihat kata-kata itunya dulu. Extricated ini ya. Teddy, who really want to actually hunt, refused to shoot the bear. In fact, demanded that the bear be extricated from the ropes. Dari tali. He demand that the bear be set free, untuk dilepaskan. Nah, ada kata kuncinya, tali dilepaskan. Berarti sama dengan release ya, dilepaskan. Kalau tie up diikat. Hunted diburu, shot ditembak, tidak ya. Kemudian di line 10 ada kata kartun. Kartun ini apa? Kartun, ini ada di kata ini ya. Kartun was widely distributed and reprinted through the country. Nah, kartun ini apa ya? Kalau biasanya diterbitkan di koran itu kartun disebut dengan gambar karikatur. Ya, gambar karikatur itu apa? Gambar yang memiliki pesan ya. Oke, newspaper, teddy bear, bukan. Berarti yang betul adalah yang C ya, drawing with a message. Gambar yang ada pesannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan ya untuk teks kedua ini latihan-latihannya yang ada di modul. Untuk soal-soal yang tadi sempat dibahas tapi tidak ada jawabannya diabaikan karena itu memang ada kesalahan ya dari yang pembuat modul ini. Saya juga kurang cermat untuk memilihkan materi yang pas. Oke, kemudian skill yang 11, using context to determine meaning of simple word. Jadi ada kata-kata yang simple tetapi maknanya berbeda ya, tidak semudah kita mengartikan makna yang simple itu karena akan memiliki makna yang berbeda dan ini tergantung pada konteksnya. Maka di sini ada kata-kata using context. Contoh soalnya misalkan what is the meaning bla bla bla, which of the following is closest in meaning to bla bla bla. The word is a simple word that used often in everyday English. Memang ya katanya memang mudah ditemui sehari-hari, cuman nanti artinya akan berbeda sesuai dengan konteksnya. Ini ada contoh, he put his answer this way. The word put is closest in meaning to which of the following. Nah, ini kan kita perlu lihat konteksnya ya, tidak bisa tidak tanpa konteks.
Oke, sekarang kita coba lihat contohnya ya. The word rough in line 1 is closed meaning. Nih, ini ya. The piece of art was nickname of Spanish peso, which was the rough equivalent of American dollar in early America. Nah, ini rough ini equivalent ini maksudnya apa? Sekitar ya, rough itu sekitar. Kalau sekitar ya sama halnya dengan approximate. Ya, rough equivalence. Kasarannya begitu ya, sekitar begitu. Ini namanya rough. Oke, kemudian stores in line 3 are probably. Store di sini artinya apa? During the period when the store of Spanish ships were regularly stripped by pirates on the water. Particularly during the period when the store of Spanish ships shops, supplies, market, atau department. Kira-kira apa nih? Store of Spanish ships were regularly stripped by pirates on the waters of the American and redistributed through coastal town. Store di sini lebih ke apa ya? Supplies ya, persediaan. Bekal ya, karena di sini ada kata-kata pirates. Bekal ini di pirate ini bajak laut. Oke, kemudian take. Ini sama dengan apa nih? Take. In line 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A visitor that area if thought it will be two bits ya, should take it that the price of an item is being given. Harus take it, memahami ya. Take it ini maksudnya mengambil pemahaman, bukan mengambil secara literal yang artinya grab atau possess gitu ya. Take. If thought, jika dikatakan it will two bits, ini harus tahu. So take it that the price of an item is being given. Ya harus difahami. Although the Wealth of Nation by Adam Smith appeared in 1776, it includes many ideas of economics. Nah, school di sini artinya apa? Apakah university? Bukan. Education institution? Bukan. College? Bukan. Ini adalah common belief. School ini semacam mazhab ya. Mazhab pemikiran ya. School of thought. Atau pemikiran. Kemudian free. Free ini artinya apa? Cheap, no cost, uncontrolled, democratic. Free di line 4. Oke, 1, 2, 3, 4. According to Smith's ideas, free competition and free trade are vital. Uncontrolled ya. Jadi free di sini artinya tidak dikendalikan. Free competition itu artinya kompetisi yang tidak terkendalikan, bebas sebebas-bebasnya ya. Laissez-faire lah istilahnya begitu. Line, the word line in line 9 could be best replaced by, nah line di baris ke-9. In line with, nah, right in line, sesuai dengan ya, right in line ini agreement ya, sesuai atau bersepakatan, berkesesuaian. Line in line. Agreement, bukan strike, diagnosis, file juga tidak. Kemudian yang nomor 7, solely. The word solely in line 2 could be best replaced by solely mana ini ya.
This fruit of ginger plant provide an oil that basically has been used solely as a stimulant in American and English medicine. Solely di sini artinya initially, only, reportedly, helpfully. Initially ya, the fruit of ginger plant provide an oil that basically has been used solely as a stimulant in American. Other culture have records multi-purpose benefits. Oh, only bisa juga ya. Only juga bisa nih. Only ya, only, solely kan hanya ya. Solely, oke. Only bukan initially tapi only. Multi-purpose. Nah, multi-purpose kan banyak tujuannya. Tentu ini sama dengan multi-purpose benefit. Banyak ya, varied. Varied ini bermacam-macam. Kemudian, which of the following is correct meaning season? Season ini kan kalau kita terjemahkan musim ya, tapi bukan. Di sini kita lihat line keempat. 1, 2, 3, 4. In Asia, used to season sauces as curry. Bumbu ya. Ini season ini artinya membumbui. Untuk memberi bumbu. Kemudian curry. In line 4 is. Curry ini artinya apa? Season sauce. Such as curry. Sauce ya. Jenis saus ya. Spicy type of sauce. Spicy itu penuh dengan bumbu-bumbu ya. Curry itu adalah spicy type of sauce. Oke, Bapak Ibu, itu soal-soal yang sudah kita bahas. Nanti Bapak Ibu bisa menyimaknya, kemudian juga bisa mencari soal-soal yang lain ya. Untuk latihan soal, mungkin saya perlu rekomendasi ada beberapa situs ya yang bisa kita gunakan untuk belajar reading dengan berbagai macam aktivitasnya ya. Contohnya misalkan di sini ada Actively Learn. Ini situs ya, website ya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk belajar reading dengan artikel-artikel yang baru ya, relatif baru. Kemudian mencakup berbagai macam topik. Ya, berbagai macam topik. Ini bagus sekali ya. Kalau boleh menyarankan ya, silakan Bapak Ibu coba ini. Ada berbagai macam artikel news, science, social studies. Nah, di situ ada macam-macamnya. Tapi untuk bisa akses ini Bapak Ibu perlu login ya, bikin akun dulu menggunakan emailnya. Sign up, kemudian nanti sudah tersign up baru nanti bisa login. Ini nampaknya saya juga belum belum sign in. Saya dulu pernah menggunakan ini tapi browsernya tidak di Microsoft Edge ya, tapi di Mozilla, jadi nggak bisa otomatis terhubung ya di sini. Cuma ini saya bisa rekomendasi, bagus ya Actively ini untuk belajar reading, terutama reading untuk TOEFL. Atau pakai website yang lain ya, yang dulu pernah saya sampaikan di examenglish.com juga itu bisa untuk latihan readingnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Saya kira saya cukupkan pada pembahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.